Sri Mulyani Indrawati memastikan untuk kuartal ketiga pertumbuhan perekonomian Indonesia akan berada di kisaran minus 2,9%. Menkes Sri Mulyani umumkan resesi ekonomi Indonesia. Data BPS menunjukkan Indonesia resesi di Q3 ini atau kuartal 3. Maka Indonesia resmi menyandang status resesi, saudara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara resmi masuk ke jurang resesi. Sejak pemerintah mengonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia, seluruh sektor pun merasakan dampaknya. Tidak hanya dalam bidang kesehatan, bidang ekonomi pun sangat terkena dampaknya. Mengutip dari bisnis.com, dengan adanya COVID-19 ini berpotensi mengubah tatanan ekonomi dunia. Hal ini ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia. Salah satunya dalam sektor ekonomi pasar, seperti pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional selain membantu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, tetapi juga membantu masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan perdagangan di pasar. Namun, di tengah masifnya COVID-19 saat ini, pasar telah menjadi klaster penularan virus corona. Sejak saat itu, perekonomian Indonesia resmi dinyatakan telah memasuki jurang resesi. Mengutip dari CNN Indonesia, laju perekonomian Indonesia diperkirakan kembali negatif pada kuartal 3 setelah terkontraksi 5,32% pada kuartal 2 2020. Dan berikut ini merupakan salah satu wawancara terhadap pedagang martabak di pasar yang merasakan dampak dari COVID-19 saat ini. Ada pengaruh lagi, bang, pengaruhnya gede, merosot total. Ya, semoga cepat hilang kasus corona dari kulit kembali. Mengutip dari Wikipedia, resesi diartikan sebagai kondisi produk domestik bruto atau GDP menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih selama 1 tahun. Mengutip dari Tempo.com, solusi yang diambil pemerintah dalam menghadapi resesi ini yaitu mulai dengan pemberian bantuan untuk UMKM, pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, penambahan dana pemerintah di perbankan, pemberian jaminan kredit modal kerja untuk korporasi, serta dengan pemerintah berencana melakukan belanja besar-besaran agar permintaan dalam negeri bisa meningkat dan dunia usaha tergerak untuk melakukan investasi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Winda Pratiwi Santosa pamit undur diri.